Anak Allah yang hidup, kami memuji Kau. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama. Amin. Semua tangannya, tepuk tangan di atas kepala. Yes, kami sembah Kau Tuhan. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, yang kini hanya untukmu. Musik, memainkan musik. Kita mau kayak gini yuk, sama-sama kayak gini. Sama-sama. Kakinya maju mundur sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, yang kini hanya untukmu. Yes, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Sama-sama. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, yang kini Sekali lagi. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari kemuliaanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, yang kini hanya untukmu. Hidup yang hanya untukmu. Hanya untukmu. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Allah Immanuel. Silakan berduduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berikan sedikit informasi bahwasannya gereja ini tidak mengedarkan kolekte. Buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mau menabur buat tempat ini, boleh sama-sama di bawah, ada kotak di bawah. Satu lagi informasi buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, semuanya yang mau bergabung di atas mimbarnya Tuhan, apapun itu yang bentuk pelayanannya, kami undang. Yuk daftar sama-sama. Kalau dibilang gak bisa nyanyi, gak usah bisa nyanyi, nanti kita belajar sama-sama nyanyi. Kalau gak bisa joget, nanti kita joget sama-sama ya. Gak bisa ngomong, nanti ada Pak Gembala yang ngajarin untuk ngomong, oke? Jadi gak usah khawatir, yang penting hati kita mau melayani Tuhan. Yuk daftarkan diri sama-sama, kita saling saling belajar sama-sama. Kita juga gak ada yang pintar, kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Amin. 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 Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan. Kita bersama teduh sebentar aja. Naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Katakan terima kasih buat sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih segala sesuatu yang boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh bernafas sampai pagi hari ini
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yes. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
dua atau tiga orang berkumpul menyebut namamu Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa di tempat ini, baik di ibadah umum maupun di ibadah anak Bapa. Kami percaya kami datang ke tempat ini Tuhan dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala letih dan lesu kami. Dan firman-Mu berkata, Kau mengundang barang siapa yang letih lesu untuk datang kepadamu, dan Kau akan memberikan kelegaan Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Beri kami Bapa roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Urapi hamba, berbicaralah lewat mulut bibir hamba Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami boleh mengerti dengan bahasa yang paling mudah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Selagi firman-Mu disampaikan, Mazmur 107 ayat 20 katakan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Biar disembuhkan ginjal umat-Mu Bapa, jantung mereka Tuhan, tulang-tulang mereka Bapa, tekanan darah mereka Bapa, dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua jemaat-Mu disembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersepakat, dan firman-Mu berkata, dua orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Kami bersepakat, mohon belas kasihan-Mu Bapa atas Pak Frans. Ini berdoa Bapa dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit yang Pak Frans alami dan roh apapun yang ada di balik penyakit ini, dalam nama Yesus pergi tinggalkan tubuh Pak Frans. Karena tubuh Pak Frans adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam, bukan tempat penyakit, dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihani Pak Frans Bapa dalam nama Yesus. Beri dia kesembuhan secara sempurna Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara shalom. Haleluya, haleluya. Pada bulan Februari ini saya akan membagi firman Tuhan kepada saudara, pengajaran tentang Roh Kudus ya. Jadi kita akan belajar tentang Roh Kudus saudara. Boleh buka Injil Yohanes pasal 14 saudara. Injil Yohanes pasal 14 saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat 20. Saudara cukup lihat saja ya, saya akan baca satu persatu, saudara perhatikan baik-baik. Dan buat saudara yang mau mencatat selagi khotbah disampaikan ya, baik minggu ini, minggu-minggu ke depan, saudara bisa minta buku catatan khotbah ke sekretariat gereja ya, ke Pak Erwin. Haleluya, haleluya. Saudara sudah ada di firman Tuhan, katakan amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di rumah Bapa maksudnya ini menunjuk kepada sorga. Banyak tempat tinggal. Jadi saudara nggak usah khawatir nggak kebagian. Bilang kanan kirinya, siapa mau tempatin duluan? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu-satunya kitab suci, satu-satunya pemimpin agama yang pernah hidup yang diakui oleh seluruh dunia, hanya Yesuslah yang berani menyatakan bahwa dia berasal dari sorga, dia pergi ke sorga, dia akan kembali ke dunia dan mengajak semua yang percaya kepadanya ke sorga. Dari statement di ayat yang ketiga tadi baru saja saya baca, ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah sirotol mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang benar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa ini menunjuk kepada Allah, ya, kepada Allah, kepada Eloah, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal
Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi yang pertama nanya Thomas. Thomas nanya jalannya. Filipus nanya Bapanya mana. Ya. Jadi selalu di dalam kehidupan ini saudara, untuk pergi ke sorga tuh banyak pertanyaan-pertanyaan saudara. Tetapi jawabannya selalu konsisten satu, yaitu Yesus. Yesuslah jalan, Yesuslah Bapa. Ya, kamu pasti mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu melihat dia. Ya, Filipus nanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah apa? Melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa maksudnya pekerjaan-pekerjaan itu sendiri? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bisu bicara, tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, air berubah jadi anggur. Itu maksudnya yang disampaikan oleh Yesus sebagai pekerjaan-pekerjaan. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, titik koma. Ini posisinya Yesus bilangnya nanti kalau dia udah pergi kepada Bapa, ya. Ayat 13 berlaku buat saudara dan saya. Apa bunyinya? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan. Makanya kalau kita berdoa, kita tutup dengan dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang dikenal oleh Allah Bapa. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong ini? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Roh Kudus muncul dari sejak awal penciptaan. Jadi saya bagi di sini ada yang namanya awal, saudara, ya. Lalu di ujung ini ada namanya akhir, saudara. Akhir dan awal apa? Akhir dan awal masa atau dunia. Di sini adalah prosesnya, saudara. Kalau saudara nanti buka kitab Kejadian 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan buat saudara. Di situ dikatakan pada mulanya, in the beginning, pada awalnya, pada mulanya Allah. Di situ disebut, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah bahwa Yesus di 1 Yohanes dikatakan ada 3, ada Bapa, ada Roh, dan ada Firman. Berfirmanlah Allah. Pada awalnya ada 3 pribadi ini, saudara. Ada Allah, ada Roh, ada Yesus. Yang ada di awal. Kalau saudara buka kitab Wahyu, ya,
Di pasalnya yang terakhir, pasal 22, saudara, di ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah muncul lagi, saudara. Allah di akhir, ya. Perkataan-perkataan ini benar, ya. Sesungguhnya aku datang segera. Siapa yang datang segera? Yesus. Bahkan Islam mengakui Isa Al-Masih adalah Imam Mahdi. Ia akan datang di hari terakhir untuk menghakimi, karena dia datang sebagai hakim. Paulus di surat Korintus juga menyatakan bahwa Yesus juga datang sebagai hakim, saudara. Tetapi menariknya, waktu itu jemaat Korintus berantem, saudara, satu dengan yang lain. Jemaat Korintus ini jemaat yang banyak masalah, saudara. Dan seringkali Paulus itu nasihati. Seringkali Paulus cara menasehatinya dengan mengingatkan jemaat Korintus tentang identitas mereka di dalam Kristus. Buat mereka yang ada dalam dosa perzinahan, Paulus tidak menghakimi mereka dengan berkata, "Hei kamu penzina, hei kamu ya dasar cabul ya." Tidak, tapi justru Paulus menegur mereka yang dosa berzina dengan mengingatkan mereka akan identitas mereka. Bagaimana cara menegurnya? Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bukankah tubuhmu adalah bait Allah yang berdiam di dalam kamu? Dan buat orang-orang yang bertengkar, nanti saudara bisa baca di 1 Korintus pasal yang ke-5. Kalau tadi saya bilang Yesus datang sebagai hakim, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat saat itu. Bukankah kamu akan menghakimi bersama dia, menghakimi malaikat-malaikat dan orang-orang yang berdosa? Jadi saudara dan saya bukan bagian yang dihakimi. Saudara dan saya adalah duduk bersama-sama Allah di sebelah kanan Allah juga bareng-bareng, saudara. Bilang kanan kirinya, kamu anak Allah. Jadi Yesus itu datang sebagai hakim, ya, bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan, dan di akhirnya dikatakan apa di ayat 17? Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di akhir pun ada yang namanya roh. Di zaman perjanjian lama, saudara, tidak semua orang punya Roh Kudus. Semua orang punya roh. Karena roh di dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Tetapi roh yang ada di dalam setiap manusia itu namanya nefesh. Nefesh, dasar kata nafas. Setiap saudara dan saya lahir punya nafas sehingga kita bisa hidup. Itu namanya roh manusia. Tetapi roh Allah disebutnya ruah. Atau dalam bahasa Yunaninya pneuma. Ya. Jadi saya mau katakan sama saudara, di zaman perjanjian lama, saudara, kalau kita bagi ini perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara, ya, PL dan juga PB. Di zaman perjanjian lama, roh itu hinggap hanya di nabi, sehingga nabi bisa bersabda mewakili Tuhan. Ada juga saatnya di raja, misalnya di Raja Daud. Ada kalanya di imam, saudara, ya. Tetapi di zaman perjanjian baru, waktu Yesus dia mau mulai pelayanan, saudara, ya, kalau saudara buka di Matius pasalnya yang ketiga, saya akan bacakan kepada saudara. Sebelum Yesus memulai pelayanan, bahkan sebelum Yesus lahir, saudara, saya akan bacakan kepada saudara di peristiwa Yesus mau lahir. Di Matius 1 ayat 18 dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di awal dia menciptakan dunia. Roh Kudus waktu Yesus mau lahir, dia yang menciptakan dalam tanda kutip, ya. Dia yang mengadakan, dia yang berperan untuk Yesus ada, saudara. Dan waktu Yesus mau memulai pelayanan, kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ketiga, ya, di ayatnya yang ke-16, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan ketika Roh Allah hinggap pada Yesus, Yesus bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Orang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya, saudara. Dan di kitab perjanjian baru ini,
Yesus bilang sebelum dia balik ke sorga, supaya semua jemaat Tuhan menunggu-nunggu untuk menanti-nanti apa? Pencurahan Roh Kudus. Kita tahu kisahnya di Kisah Rasul, ya. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dibilang apa di situ? Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Turun atas kamu. Kata kuasa di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamos. Dunamos adalah dasar kata dari yang namanya dynamite. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, katanya. Dan Roh Kudus inilah yang memulai pelayanan, saudara. Gereja dimulai dari Roh Kudus. Jemaat berkembang karena Roh Kudus. Bahkan saudara, kejadian yang dahsyat bisa terjadi ketika Roh Kudus itu bekerja. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-8, ya, coba saudara lihat Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ini adalah kisah ketika Filipus di Samaria, saudara. Ya. Nah, kita lihat ayat 26. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, ya, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya ayat 29. Lalu kata apa? Roh. Lalu kata Roh kepada Filipus. Jadi kalau saudara pelajari bahwa Roh Kudus itu datang, saudara, untuk menjadi saksi, untuk menolong orang untuk bisa percaya kepada Yesus, membawa orang kepada Yesus, dan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, saudara. Coba lihat ayat 39. Ini sesudah si orang Ethiopia dibaptis. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba apa? Melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Jadi Roh Kudus bisa bikin hilang orang, saudara. Saya mau katakan sama saudara, ketika pencurahan Roh Kudus hadir, semua orang yang percaya itu ada Roh Kudus di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Ketika dikatakan aku akan memberikan, tadi di ayat pembuka Yohanes 14, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata yang lain di dalam bahasa Yunani ada namanya heteros, ada namanya alos. Katakan bersama saya heteros. Katakan sama-sama alos. Penolong dalam bahasa Yunani itu disebut parakletos. Katakan bersama saya parakletos. Heteros itu bukan kata yang dipakai di Yohanes 14. Di Yohanes 14 waktu Yesus bilang aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, bahasa penolong yang lain adalah alos parakletos. Apa bedanya heteros sama alos? Heteros itu yang lain dari jenis yang berbeda. Misalnya, saya akan berikan kepada kamu buah yang lain, heteros. Jadi dari jeruk diganti apel. Jadi sama-sama buah, tapi jenisnya berbeda. Tapi ketika dia bilang alos, alos itu jenis yang lain, tapi dari jenis yang sama. Contoh, saya akan kasih kamu apel, bukan apel dari Indonesia, tapi apel Washington. Sama-sama buah dan sama-sama apel. Dan ketika dia bilang alos parakletos, itu sama saja Yesus bilang kepada jemaat bahwa saya akan kasih kamu penolong yang lain, tapi jenisnya sama dengan saya. Bukan beda, setara dengan Yesus, sama dengan Yesus, sejenis dengan Yesus, satu hakikat dengan Yesus. Kenapa dia kasih parakletos buat saudara dan saya? Karena Yesus waktu dia jadi manusia, dia hanya terbatas di Bethlehem, dia hanya terbatas di Kapernaum, dia hanya terbatas di Yerusalem. Di waktu yang sama dia nggak bisa ada di Harapan Indah. Tapi ketika dia naik ke sorga,
lalu Roh Kudus turun. Nah, ini bentuknya roh. Roh itu ruah. Ruah itu saudara juga bisa berarti angin. Ruah itu juga bisa berarti angin. Saudara nggak bisa lihat, tetapi angin bisa punya kuasa yang dahsyat ketika dia jadi angin topan misalnya. Ruah juga bisa disebut seperti angin yang punya kekuatan lembut seperti sepoi-sepoi, tapi juga bisa punya kekuatan yang kuat, saudara. Nah, ruah inilah saudara yang bisa ada di tempat ini, di jam ini, juga di tempat lain di jam yang sama, sehingga dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dan Yesus katakan, waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, Yesus utus Roh Kudus ke setiap kita. Tadi katakan Yohanes 14 ya, bahwa dia akan memberikan penolong yang lain supaya dan saudara dan saya nggak jadi yatim piatu. Apa maksudnya yatim piatu? Nggak sendirian. Dia ada di awal. Kenapa saya bahas ini? Dia ada di akhir. Saudara dan saya datang ke tempat ini pasti punya pergumulan, betul ya? Saudara dan saya pasti punya masalah. Kalau kita perusahaan punya masalah misalnya, aduh, saya buka cabang nih. Saya buka cabang, saya harus cari kepala cabang. Biasanya kalau kita buka lowongan, kita cari yang fresh atau cari yang berpengalaman? Pasti kita mau cari yang berpengalaman. Tahu nggak saudara? Roh Kudus ada itu dari awal sampai akhir. Berarti pengalamannya berapa lama dia? Pengalamannya banyak. Kenapa saya harus sebut pengalamannya banyak? Karena sesudah Roh Kudus ada ciptakan dunia, habis itu dia ciptakan malaikat-malaikat. Lalu ada satu malaikat yang nyeleneh, saudara. Lalu dia menantang Allah. Dan malaikat ini malaikat yang paling hebat pada saat itu, saudara. Karena ada 3 malaikat yang paling utama zaman itu. Yang pertama Gabriel. Gabriel itu yang ngapain, saudara? Yang mewartakan. Yang kedua Mikael. Mikael ini apa? Panglima perang, saudara. Dan yang ketiga adalah Luciel. Luciel ini badannya itu, saudara, Yesaya dan Yesaya katakan badannya tercipta dari alat-alat musik, saudara. Bayangkan, dia jalan aja seperti harmoni, saudara. Badannya seperti dibuat dari alat musik. Bahkan kitab Yesaya katakan dia lambang kesempurnaan, symbol of perfection. Di belakang dia ada ribuan berlaksa-laksa malaikat yang mengapain, saudara? Menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Tugasnya dia akan berjalan di tengah-tengah, di hadapan tata Allah, memimpin malaikat-malaikat ini ngapain? Menyanyikan puji-pujian pengagungan. Tapi satu titik, kitab Yesaya pasal 14 katakan di dalam hatinya dia berkata, aku hendak naik ke tahta Allah dan menggantikan Allah. Kesombongan terjadi. Lalu Allah membuang Luciel ke bumi sehingga menjadi Lucifer atau iblis. Sayangnya dia nggak sendirian. 2/3 malaikat sorga, saudara, ikut bersama-sama dia menjadi iblis. Malaikat aja 2/3 bisa ikut loh, saudara. Jangankan manusia, saudara. 2/3 malaikat bisa ikut. Dan iblis jauh pengalaman. Karena opung buyut saudara, engkong buyut saudara yang namanya Adam dan Hawa berhasil diperdaya, saudara. Saudara dan saya 2023 ini kita berjalan melewati berbagai hari demi hari, minggu demi minggu. Emangnya iblis gak tinggal diam terhadap hidup saudara? Iblis benci banget sama saudara. Tapi tenang aja, kita juga benci sama iblis, saudara. Ada yang suka sama iblis? Ada yang jadi fansnya iblis? Dia benci banget sama saudara. Dia senang banget hidup saudara hancur. Dia, Alkitab katakan Yohanes 10 ayat 10 bahwa Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk apa? Memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri itu, dia datang untuk mencuri, membunuh. Gak cukup ya kayaknya kesannya ya. Udah curi aja kita udah bagaimana ya? Terus dibunuh, udah dibunuh gak cukup loh. Dibinasakan. Apa artinya? Curi itu bikin hidup saudara susah selama saudara hidup. Habis itu dibunuh, mati secara jasmani. Habis itu binasa, mati secara kekal.
Ini tujuan iblis, saudara. Dan apapun dalam kehidupan kita, iblis gak suka, tapi kita gak mau pusing tentang iblis. Karena Yesus sudah kalahkan iblis di atas kayu salib, saudara. Yes, Yesus sudah kalahkan iblis di atas kayu salib. Betul, dia gak punya kuasa lagi merusak hidup kita. Tapi dia bisa dengan tipu muslihatnya, saudara. Bahkan, saya mau katakan, kenapa Roh Kudus ini penting? Karena alam roh, walaupun gak kelihatan, itu lebih nyata daripada alam yang kelihatannya. Coba kita buka Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10. Ini kisah yang menarik, saudara. Ceritanya, Daniel itu berdoa. Ya, Daniel itu berdoa. Dan malaikat datang, Gabriel datang nih. Daniel 10 ayat 9. Daniel 10 ayat 9. Lalu mendengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan muka ke tanah. Ayat 10, Daniel 10 ayat 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun. Sambil bertumpu pada lutut dan tanganku, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Iyalah, didatangin malaikat, saudara. Malaikat itu datang mau ngomong apa? Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku apa? Janganlah takut Daniel, sebab telah apa? Didengarkan perkataanmu sejak apa? Sejak hari pertama saudara berdoa, Tuhan sudah dengar doa saudara. Sejak hari pertama. Lalu lanjut apa di situ dibilang? Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Apa maksudnya raja-raja orang Persia ini? Penghulu-penghulu di udara. Iblis-iblis tingkat tinggi, saudara. Sejak hari pertama Daniel berdoa, Tuhan udah dengar doanya. Tapi waktu jawaban doa itu mau datang kepada Daniel, iblis menghalangi. Berapa lama? 21 hari. Tempur dulu tuh saudara. Gabriel tempur dulu sama iblis. Mikael bantuin saudara. Seolah-olah Mikael tag team. Gantian, udah. Lu lanjut, gue yang taruh. Saya mau katakan sama saudara, alam roh ini, saya pernah baca satu buku, alam roh itu lebih sibuk daripada alam nyata. Tapi kita berkutat di alam nyata. Kita berkutat dengan kerja keras, dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita bisa. Padahal saudara, Tuhan udah bilang, ada Roh Kudus diutus buat saudara. Untuk jadi alos, parakletos. Untuk menolong saudara. Menolong dalam bentuk apa? Nah, nanti kita lanjut ya, minggu depan ya. Di Yohanes 14 itu saudara, penolong yang lain. Saya mau bacakan sama saudara, itu kitabnya Amplified Bible. Waktu dibilang aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, di Amplified Bible saudara, itu ada parakletos, itu ada 5 pekerjaan. Ya, saya tulisin sama saudara ya, 5 pekerjaan. Yang pertama adalah comforter. Yang kedua adalah advocate. Yang berikutnya adalah intercessor. Ya, yang berikutnya lagi adalah counselor. Yang berikutnya lagi adalah strengthener. Dan yang terakhir saudara adalah standby. Apa maksudnya penolong yang lain? Penolong yang lain adalah penghibur, pembela, pendoa. Roma 8 ayat 26. Ketika kamu nggak tahu apa yang harus kamu doakan, Roh Kudus berdoa buat kamu. Pernah gak saudara dalam satu momen bingung mau doa apa? Saking penatnya saudara,
Cuma bisa. Itu saudara nggak tahu. Roh Kudus doa tuh. Walaupun saudara nggak ngomong, cuma nangis, malaikat tahu tuh. Tuhan, pinjolnya banyak nih. Tuhan, belum dapat jodoh nih. Jangan-jangan jodoh saudara dihalangin sama iblis 21 hari. Enggak Pak, udah 15 tahun. Iblisnya berdiri terus. Dia berdoa loh buat saudara. Apalagi penasehat, makanya di dalam dia bilang, "Udahlah, ampunilah, udahlah cincai lah, lupain lah, maju lagi lah, bangkit lagi lah." Ini konselor. Apalagi strengthener yang nguatin saudara. Apa? Standby apa? Berjaga-jaga buat saudara. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini diutus buat saudara. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan cari solusinya di luar. Kalau saudara punya masalah, cari solusinya di dalam, karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Saya mau katakan sama saudara, pagi hari ini kita belajar sampai sini dulu, biar gak terlalu banyak yang saudara masuk di otak. Pelan-pelan. Roh Kudus itu ada dari awal sampai akhir. From the beginning till the end. Dia pengalaman, iblis pengalaman betul, tapi Roh Kudus lebih pengalaman, saudara. Iblis pengalaman, Roh Kudus lebih pengalaman, saudara. Dari awal sampai akhir dia mau tolong saudara dalam bentuk apa? Dia mau hibur saudara. Satu ketika saya sekolah teologi, lalu ada seorang dosen mengajar. Ya betul, waktu kamu percaya Yesus, Tuhan kasih Roh Kudus dalam kamu. Tapi kalau kamu berdosa, Roh Kudusnya keluar. Nanti kamu minta ampun, Roh Kudusnya masuk lagi. Kamu dosa lagi, keluar lagi. Saya bilang, Pak, kalau saya dosa 10 kali sehari, dia keluar masuk dong 10 kali. Saya bilang, ya memang begitu kata dosen saya gitu. Saya bilang, saya nggak percaya, Pak. Kenapa kamu nggak percaya? Loh, Alkitab bilang dia Roh penolong. Kalau saya jatuh dalam dosa, itu adalah momen yang paling tepat untuk dia tolong saya. Kenapa dia kabur? Tunggu gua beresin diri dulu, baru dia masuk lagi. Itu namanya roh pengecut, saya bilang. Bukan roh penolong. Waktu saya jatuh, waktu saya lemah, itu saatnya yang tepat untuk dia hibur saya, comfort saya, kuatin saya, standby bersama saya. Advocate ini apa artinya saudara? Salah seorang pengacara terkenal, namanya Hotma Sitompul, dalam suatu wawancara, saya pernah lihat, dia ditanya begini, kok pengacara bela orang salah sih? Kok pengacara bela orang jahat sih? Lalu Hotma Sitompul bilang, dalam ilmu hukum, tidak ada orang yang 100% salah atau 100% jahat. Paling tinggi 99% salah, 99% jahat. Berarti ada berapa yang baiknya? 1%. Nah, tugasnya pengacara, advokat, itu bela yang 1%-nya itu. Jadi waktu saudara salah di hadapan Allah, waktu saudara lagi lemah di hadapan Allah, Roh Kudus bela saudara. Jadi waktu saudara lagi ngeheng di tempat lain tuh dengan lampu gelap-gelap, Roh Kudus nggak di luar bar saudara. Roh Kudus ada di samping saudara. Dia nggak pernah tinggalin saudara. Waktu saudara lagi puyeng-puyeng, gitu ya, Roh Kudus nggak pergi saudara. Bukan berarti dia menjadi asap saudara juga. Dia tetap ada serta dengan saudara, karena dia Allos Parakletos buat saudara. Dia penolong yang lain. Dia pegang tangan saudara. Dan waktu saudara berjalan bersama Roh Allah, firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada mujizat terjadi, saudara. Saya dorong kita semua, mari kita semua sama-sama mengenal Roh Kudus. Amin, saudara. Ada lagu lama bilang ini, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dia yang bikin semua orang mau datang ke gereja, mau berdoa, mau percaya Yesus. Dulu saya nggak mau juga saudara.
Saya walaupun dulu gereja Katolik gitu ya. Kan saya dulu Katolik. Diajak sama mama saya dulu ke Tiberias, nggak mau saya. Pokoknya begudalan lah hidupnya, nggak jelas lah hidupnya. Sampai waktu SMA, mama saya daftarin retret. Yang retret yang daftar abang saya sebetulnya sama kakak saya. Tapi abang saya pagi-pagi nggak bangun. Mama saya bilang sayang udah bayar. Mama deh bayarin kamu deh. Pokoknya kasih uang jajan yang banyak. Akhirnya pergi kita retret pemuda di puncak di Cipanas, 1000 anak muda. Saya bilang apaan sih ini kayak begini-begini. Tapi saya tetap pergi, kenapa? Dapat uang jajan dari mama. Lumayan gitu kan. Pas nyampe tempat ibadah, itu kan di padang gitu ya, di rumput pakai tenda. Wih, pas altar call saya masih ingat yang khotbah itu pendeta Erastus Sabdono. Dia khotbah, dia panggil yang mau bertobat terima Yesus, maju ke depan. Wih, saya lihat semua orang maju saudara, sambil nangis. Saya dalam hati pada cengeng semua nih orang ini. Kok pada cengeng-cengeng gini? Tapi ini pengalaman saya, belum tentu bisa jadi pengajaran. Ini yang saya alami, mungkin beda sama saudara. Tapi yang saya alami, dari saya duduk di karpet itu saya bangun, lalu saya jalan ke depan. Dalam pikiran saya, ngapain gua jalan nih? Kok gua maju nih? Yang ada di pikiran saya, kan saya paling gak mau tuh ke gereja Kristen. Saya paling suka ledekin kakak saya. Kakak saya di belakang saya, jadi pikiran saya, mati gua diledekin sama dia nanti nih. Saya maju ke depan, sampai paling depan panggung. Toto saya berlutut. Toto saya nangis, nggak jelas juga kenapa saya nangis. Pokoknya nangis gitu ya. Toto pendeta itu turun dari panggung, berdiri depan saya, saudara. Saya lagi berlutut, jadi dia begini. Dia bilang gini, anak muda, berdoa. Gak tahu saya doa apa. Untungnya sekolah Katolik tiap pagi berdoa ya kan. Jadi pas saya disuruh berdoa, saya doa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Sekolah Katolik kan doa Bapa kami. Lalu selesai belajar, doa apa? Salam Maria. Jadi habis saya doa Bapa kami, saya bilang, Salam Maria, Tuhan sertamu. Bingung pendeta Erastus, kok Salam Maria? Saya didoain, habis doain saya nggak ngerti. Nggak tahu ya udah begitu doang. Terus kakak saya ngeliat, bertobat ya gitu. Saya juga nggak tahu apa artinya bertobat. Jadi pulang saya dari puncak, dari retret, ya hidup saya begajulan lagi. Tapi dari situlah Roh Kudus udah tuntun saya, saudara. Roh Kudus sabar banget sama kita, loh, saudara. Dia sabar. Sampai ada Natalan Tiberias, saya masih ingat tahun 1999 Natalan Tiberias, awal Desember. Itu rame banget di Istora Senayan. Saya duduk di seberang panggung. Ini panggung, ini saya duduk di sini. Udah gak ada tempat, duduk paling atas lagi sama bareng mama saya waktu itu masih hidup. Dan mama saya waktu itu di Tiberias karena sembuh dari kanker rahim. Sering kesaksian di mana-mana. Tapi saat itu mama saya nggak kesaksian, cuman jadi jemaat biasa aja. Jadi kita duduk paling jauh. Terus mama saya bilang, ya Tuhan Yesus mengasihi kamu. Udah nemenin mama ya Natalan, ya. Terus dalam hati saya bilang gini, kalau memang Tuhan ada, saya pengen duduk paling depan. Saya pengen duduk paling depan. Tahu-tahu ada panggilan di speaker. Panggilan kepada Ibu Tri Astuti, harap ke ruang VIP. Ibu Tri Astuti itu mama saya. Terus dia panggil saya kan dulu, Cok, mama dipanggil. Ayo, temenin. Pas di ruang VIP ketemu sama sekretarisnya Pak Pariaji, pendeta Luther Sihombing. Pak Luther bilang gini, Ibu Tri Astuti, ibu kesaksiannya. Tadi tiba-tiba Pak Pariaji ingat ibu katanya. Ibu kesaksiannya. Oh iya. Nah karena ibu kesaksian, dituntun ibu saya, sama saya, dituntun. Tahu saya, ini kursinya Pak Pariaji, ini kursi saya, ini kursi Gilbert. Jadi saya duduk di apit Pak Pariaji dan Gilbert. Dari panggung paling seberang, sampai paling depan. Kenapa? Karena Allos Parakletos. Dia udah incer saya, saudara, untuk menolong saya. Dia juga udah incar saudara untuk menolong saudara, membawa saudara dari titik ini ke tempat yang Tuhan sudah tentuin buat saudara. Roh Kudus akan hibur saudara. Dari sejak itu sampai hari ini, saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya jatuh bangun, tapi yang saya sadari, dia nggak pernah tinggalin saya, karena dia standby.
Penolong yang lain dalam bahasa aslinya parakletos itu artinya adalah orang yang berdiri di samping, nggak pernah lepas, ikut terus di samping, ngapain? Nolongin. Kan belakangan saya lagi rajin nge-gym, jadi saya suka lihat orang-orang yang pergi ke gym tuh pakai personal trainer, saudara. Itu paling berguna saya lihat personal trainer itu, saudara. Ya, itu kalau mereka lagi angkat besi, saudara, begini sambil tiduran gitu ya. Karena kalau dia udah nggak kuat kan bisa kena dada gitu kan. Nah itu, saudara, si personal trainernya itu dia lagi ngangkat besi begini, saudara, ya, lagi ngangkat besi begini. Itu tangannya di bawah besi begini, ngikutin, jagain. Kalau nanti kepleset, kalau jatuh, dia udah nangkep. Makanya firman Tuhan bilang, kalaupun saudara jatuh, nggak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang topang saudara. Karena Dia siap berjaga-jaga di sebelah saudara. Dia tuntun saudara, dan kiranya Roh Kudus akan tuntun kita semua ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, jumpa dengan orang-orang yang tepat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita perjamuan kudus. Minggu depan kita belajar lagi tentang parakletos kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan, berikan kami pengampunan, penebusan di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan dosa kami sudah diampuni, semuanya sudah selesai, penyakit kami sudah selesai, kutuk kami sudah selesai. Dalam nama Yesus kami menerima berkat Abraham, kami menerima berkat darah Yesus. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Kami bersyukur buat Allos Parakletos, penolong yang lain, yang sama dengan Yesus, yang sama dengan Allah Bapa, yang sudah ada sejak awal dunia dijadikan. Allah yang berkenan berdiam di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ada Allah yang ada di dalam kami Bapa, sehingga kami gak takut lagi Tuhan. Kami gak sendirian Bapa. Kami bersyukur firman-Mu bahkan berkata Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Selepas kami pulang dari tempat ibadah ini Bapa, kami berjalan dalam kuasa Allah. Kami berjalan dalam Roh Tuhan. Ajar kami lebih lagi mengenal Roh Kudus. Kami berdoa buat bangsa kami Bapa dalam nama Yesus. Berkati Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya Bapa. Engkau berikan hikmat untuk mengelola bangsa ini Bapa, hingga sampai pemilu nanti Bapa. Kami berdoa damai sejahtera Allah atas Indonesia Tuhan. Kemakmuran ada atas Indonesia Bapa dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap pergumulan umat-Mu Bapa, apapun yang sedang mereka hadapi Bapa, biarlah firman pagi hari ini mengikatkan mereka, untuk mereka dengar-dengaran sama Roh Kudus, untuk mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka membuat keputusan yang tepat, mereka berjalan ke tempat yang tepat, mereka jumpa orang yang tepat,
Mereka WhatsApp orang yang tepat, mereka telepon orang yang tepat Tuhan. Mereka mengeluarkan keputusan yang tepat, mereka memberikan jawaban yang tepat, bahkan melontarkan pertanyaan yang tepat. Biarlah Roh Kudus Engkau tolong setiap kami, pegang tangan kami Bapa dalam nama Yesus. Engkau juga yang menolong Pak Frans Tuhan. Strengthen him, kuatkan dia Bapa dalam nama Yesus. Beri dia semangat Tuhan. Menyatakan bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama yang akan membangkitkan tubuh kami yang fana Tuhan, membangkitkan jantung kami, membangkitkan Tuhan setiap sel-sel di dalam tubuh kami. Kami bebas dari virus, kami bebas dari sakit penyakit Tuhan, kami bebas dari segala kelemahan itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan jalani hari Senin, hari Selasa, sampai kami jumpa lagi tempat ini hari Minggu Bapa, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan penyertaan para kletos di dalam hidup kami. Angkat kedua belah tanganmu saudara, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.